Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dan kita akan membahas setia sampai akhir yang akan diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami buka pintu hati kami, lawat kami, berkati kami saat kami mempelajari kebenaran firman-Mu ini. Berikan hikmat dan marifat ya Tuhan, sehingga bukan hanya mengerti, tapi dengan hikmat yang dari surga kami dapat melakukan apa yang telah kami pelajari. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kolose, pasal yang pertama, dan kita akan baca ayat 21, 22, dan 23. Kolose pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, saya ingin membacakan Kolose 1 ayat 23 dalam New King James Version. Diterjemahkan sebagai berikut, kan ini adalah ayat emas kita. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose 1 ayat 21 menunjukkan kondisi di masa lampau bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini. Dikatakan hati dan pikiran kita itu dipenuhi dengan kejahatan. Takkanlah itu seperti kejahatan moral. Jauh dari Allah dan memusuhinya. Yang ternyata dari perbuatan kita yang jahat. Jadi dari mana taunya hati dan pikiran jahat? Terlihat dari perbuatannya. Karena perbuatan yang jahat ini merefleksikan hati dan pikiran kita itu sendiri. Karena apa yang terdapat di dalam hati itu kita cetuskan bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Ayat 22 menunjukkan anugerah Tuhan melalui kematian Kristus di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Nah, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ini sewaktu kita belum mengenal Kristus. Dan pada waktu kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu itu, kita yang jahat ini, dosa dan kejahatan kita ini dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dengan demikian, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa sehingga di mata Bapa tersebut karena dosa dan kejahatan kita sudah ditanggungan kepada anaknya Yesus Kristus, kita dipandang sebagai tidak bercacat dan tidak bercela.
Ayat 23 mengingatkan kita untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus dengan tetap tekun, teguh, tidak tergoncangkan, dan bahkan jangan sampai tergeser oleh kesenangan dunia, pengajaran-pengajaran sesat yang banyak bermunculan, sehingga saat Yesus datang kembali, kalau kita tetap teguh dan taat sampai akhir, Ia akan menemukan iman kita yang terpelihara dengan baik. Nah, ayat 23 ini adalah refleksi setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus memperkerjakan iman kita, mengerjakan iman kita ini. Work out your salvation, bukan work for salvation, tapi work out your salvation. Jadi kita mengerjakan. Ini adalah sebuah proses yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan, muka dengan muka. Jika hidup berpihak pada kita, dan semuanya baik-baik saja, mulus-mulus saja, mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita harus bertekun dalam iman. Mudah kan? Pengertian bertekun dalam hal ini adalah jika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, dan hidup tidak sedang berpihak kepada kita. Life does not favor us. Hidup tidak sedang berpihak pada kita. Seperti yang dialami Naomi. Suaminya dan kedua anak laki-lakinya meninggal. Seperti yang tertulis dalam Rut pasal yang pertama. Ayub, contoh yang lain. Kehilangan ternak, rumah, dan anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 1 dan 2. Tapi reaksi dari kedua orang ini, baik Naomi maupun Ayub, terlihat jelas dari apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Bagaimana reaksi mereka pada saat badai kehidupan menerpa mereka. Nah, Naomi mengalami kepahitan. Dari mana kita tahu? Tertulis di dalam Rut pasal yang pertama, ayat 20 dan 21. Dalam terjemahan baru berbunyi sebagai berikut. Ayat 20. Rut 1 ayat 20-21. Saya bacakan ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi berkata ini, jangan sebutkan aku Naomi. Naomi itu artinya pleasant one. Naomi sekali lagi berarti pleasant one. Sebutkan aku Mara. Mara itu artinya bitter, pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dia pergi ke negeri Moab, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Dia ulang kembali sama dia. Kenapa? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pada saat malapetaka, pada saat badai kehidupan menerpa, Naomi menjadi pahit di dalam kehidupannya. Dia bahkan menyarankan orang-orang untuk memanggil dia Mara, bitter, the bitter one, atau si pahit. Bayangin tuh, setiap kali dipanggilnya Mara, pahit. Sepanjang hari ada berapa kali orang memanggil? Berbanding dengan Naomi, pleasant one. Hei, engkau orang yang disukai. Berbanding, hei, engkau orang yang penuh dengan kepahitan. Mana yang lebih baik ucapannya? Nah, dia mengganti ini untuk mencetuskan kepahitan yang terdapat di dalam hatinya. Berbeda dengan Ayub. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga, mengatakan bahwa Ayub tetap tekun dalam kesalehannya, sekalipun malapetaka dan penderitaan sedang menimpa dia, dan hidup sedang tidak berpihak kepadanya. Yang dialaminya jauh lebih berat ini daripada Naomi. Namun Ayub memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Ayub 2, ayat 9 dan 10. Maka bertanyalah istrinya, artinya istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iman diuji pada saat masalah datang dalam kehidupan kita.
apakah kita tetap bertekun dalam iman kita tersebut. Ayub bukan hanya kehilangan rumah dan ternaknya, dia juga kehilangan seluruh anak-anaknya. Dan sekarang istrinya berdiri menentang dia untuk mengutuki Tuhan. Yang dialami Ayub ini berat banget, tapi dia memilih untuk tetap setia di tengah-tengah badai kehidupan yang menerpa dia. Dan kita tahu pada akhir ceritanya, Ayub diberkati secara luar biasa, 7 kali lipat dari apa yang kita baca yang tertulis dalam kitab Ayub itu. Bahkan teman-temannya yang pada mulanya menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan kata-kata yang kurang baik, Tuhan berkata kepada ketiga orang teman Ayub ini, merendahkan diri mereka, memohon agar Ayub menaikkan doa bagi mereka agar kehidupan mereka dipulihkan kembali. Tuhan hanya mendengar doa Ayub dalam hal ini. Kolose 1 ayat 23 ini merupakan ayat kunci dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Ayat ini sangat penting untuk dipahami karena Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 juga mengajukan pertanyaan, yaitu Lukas 18 ayat 8, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berbicara lagi tentang iman. Ayat 23 tadi bertekun dalam iman, pelihara iman dan sebagainya ini. Dan Lukas 18 ayat 8, waktu Tuhan Yesus datang, adakah dia menemukan iman itu di bumi ini? Rasul Paulus mengungkapkan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam menjaga dan memelihara iman kita, sehingga pada saat Yesus datang kali keduanya, ia akan menemukan bahwa kita telah menjaga dan memelihara iman kita kepadanya secara teguh. Kenapa Rasul Paulus perlu menekankan akan hal ini? Rasul Paulus perlu menekankan hal ini karena banyak nabi dan guru palsu bermunculan di mana-mana yang dapat menyesatkan orang pilihan. Karena itu, kita harus bertekun dalam iman, yaitu memelihara iman yang tidak tergoyahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, tetap teguh dan tidak tergoncangkan dalam ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yaitu kita tidak boleh kembali kepada keadaan kita yang lama seperti sebelum bertobat, hidup di dalam keinginan dunia, hidup dalam keinginan daging, tanpa harapan, dan segala perbuatan jahat yang membinasakan kita. Nah, apa artinya sih bertekun dalam iman? Bertekun dalam iman seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 di atas menunjukkan bahwa kita wajib memelihara iman yang tidak tergoyahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terlebih lagi pada saat hidup tidak sedang memihak kepada kita. When life does not favor us, question is, will we remain faithful to Him who sits on the throne? Pada saat hidup sedang tidak berpihak kepada kita, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap memilih untuk setia kepada Dia yang duduk di tahta Allah, Tuhan Yesus Kristus? Roma 11 ayat 22 menggunakan perkataan bahwa kita harus senantiasa berada dalam kemurahan Tuhan Yesus yang sejalan dengan pengertian Kolose 1 ayat 23 untuk tetap bertekun dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena dengan ketekunan dalam iman kepada Kristus inilah yang membuat kita senantiasa berada dalam kemurahannya. Roma 11 ayat 22 saya bacakan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Dua hal. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika, ada syaratnya, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Warning diberikan kepada kita. Peringatan diberikan kepada kita. Jika tidak diam di dalam kemurahannya, tidak memelihara iman ini,
kamu pun akan dipotong juga. Ini Roma 11 ayat 22 yang mengatakan, bukan saya. Dalam hal ini, Rasul Paulus secara tegas memperingatkan kita sekalian pengikut Kristus yang hidup hari ini, yaitu tubuh Kristus atau gereja Tuhan, untuk tetap setia dan bertekun dalam iman kepada Kristus sampai kesudahannya. Jika kita tidak bertekun dalam iman kita dan tetap tinggal dalam kemurahannya, maka Allah juga akan memotong setiap dari kita orang Kristen, gereja, orang percaya, atau kelompok orang percaya dalam suatu organisasi. Semuanya ini terjadi karena ketidakpercayaan kita atau saat kita tidak bertekun dalam iman kita atau tidak tetap tinggal dalam kemurahannya. Ibarat carang dipatahkan dari pokoknya. Ranting dipotong dari pokoknya. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-20. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-20. Saya kutip bagi kita sekalian. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Jadi iman lagi yang menyebabkan menopang kita sehingga kita tetap berada dalam pokok. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jikalau Allah tidak menyayangkan Israel, Dia juga tidak akan menyayangkan suatu gereja atau persekutuan tertentu seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 21. Jikalau mereka menolak jalan Allah dan mengikuti jalan dunia, maka Allah pun tidak akan menyayangkan mereka. Saya kutipkan Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Roma 11 ayat 21. Nah, berdasarkan Roma 11 ayat 20, 21, dan 22 ini, semua anak-anak Tuhan hendaknya menaruh rasa takut dengan memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Seperti yang telah kita baca tadi. Dan tetap bertekun dalam iman kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Roma 2 ayat 11. Roma 2 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Allah tidak memandang bulu, di mana setiap orang yang meninggalkan imannya akan dipotong ibarat carang dari pokoknya. Jadi mengapa kita harus bertekun dalam iman? Kita harus bertekun dalam iman karena bukan saja pada saat Kristus datang Ia akan menemukan iman kita yang terpelihara dengan baik, tapi kita sekalian yang memelihara iman juga dapat menjadi contoh yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kita, termasuk mereka yang menerima pengajaran kita. Yang kedua tadi disebutkan, memiliki iman yang teguh. Teguh artinya kokoh, tidak tergoyangkan. Memiliki iman yang teguh berarti iman tersebut kuat terpancang pada Yesus Kristus sang batu karang. Tidak mudah tergoncangkan, roboh, atau rusak oleh bermacam-macam angin pengajaran. Yesus menggambarkan itu ibarat datang menerpa yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, tetap kokoh berdiri terpancang di sana, sedangkan yang mendirikan di atas pasir akan terbawa angin badai tersebut. Apakah kita tetap bertahan pada saat kita mengalami masalah dalam dunia ini? Apakah kita tetap setia kepada Kristus pada waktu kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan? Ataukah kita berganti iman? Hanya kita yang tahu, dan Tuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak tergeserkan. Tidak tergeserkan berarti berakar sangat-sangat dalam. Semakin dalam akar sebuah pohon merambat di bawah tanah, semakin kokoh pohon tersebut. Contohnya itu pohon kurma. Kita tahu orang menanamkan biji kurma ke dalam tanah dan kemudian menutupkannya dengan batu. Dan akar itu masuk makin lama makin dalam karena nggak ada jalan keluar. Setelah kuat nanti dia mendorong batu tersebut agar dia mulai bertunas, bertumbuh, menjadi kuat dia. Sehingga pada waktu angin ribut datang, dia berdiri kokoh karena akarnya terus merambat jauh ke dalam. Semakin dalam akar sebuah pohon merambat di bawah tanah, semakin kokoh pohon
semakin kokoh pohon tersebut. Semakin dalam iman kita berakar dalam Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, semakin kokoh kita berdiri saat badai menerpa, karena iman kita dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Karena kita tahu maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, maka kita juga akan ikut dibangkitkan atau bahkan ikut terangkat pada saat Kristus datang untuk mengangkat gerejanya. Karena itu marilah kita berdiri teguh dalam memelihara iman kita dalam Yesus Kristus sampai kita bertemu dengan Dia suatu saat atas penentuannya. Setia sampai akhir. Ini topik pembicaraan kita. Setia sampai akhir. Matius 24 ayat 35 mengatakan sebagai berikut. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena firman Tuhan kekal selamanya, firman itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Injil yang diberitakan sejak awal masih tetap relevan pada hari ini, dan keselamatan dalam Tuhan Yesus masih tetap sama bagi setiap orang yang membuka hati dan percaya kepadanya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Efesus 2, ayat 8 dan 9. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Efesus 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman lagi. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita, maka bagian terpenting untuk dapat diselamatkan adalah menerima, meresponi anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita dengan iman. Artinya, percaya kepada Yesus yang membayar upah dosa kita dengan darahnya yang dicurahkan di kayu salib di Golgota. Namun, setelah diselamatkan, kita wajib mengerjakan keselamatan tersebut. Work out your salvation. Bukan work for, work out. Kerjakanlah keselamatanmu. Yang telah dianugerahkan kepada kita dengan takut dan gentar, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12-6. Kerjakanlah keselamatanmu. Rasul Paulus pernah menuliskan, jika kamu pencuri setelah diselamatkan, 1, jangan mencuri lagi, 2, mulai bekerja, 3, hasilkan dengan uang dengan tanganmu yang bekerja dengan baik, kemudian bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Dikatakan ada sebuah progres yang menunjukkan buah pertobatan itu. Nah, Filipi 2 ayat 12-16 mengatakan sebagai berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi dipisahkan untuk tujuan yang mulia, bukan mengikuti petunjuk dunia, tapi petunjuk Kristus. Sehingga kamu percaya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, mengerjakan keselamatan kita berarti menghidupi iman kita, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus. Jadi perbuatan baik itu adalah byproduct because we believe in Christ Jesus who live in us. Jadi perbuatan baik itu adalah hasil
karena kita percaya kepada Kristus, dan Kristus yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan cinta kasih ini hidup di dalam kehidupan kita. Karena Kristus hidup, hidup yang kita hidupi bukan kita lagi, tapi Kristus. Karena itulah kita menghasilkan buah sesuai dengan Kristus yang hidup, yang memimpin kehidupan kita ini. Apakah perintah ini bersifat opsional untuk melakukan kebaikan, untuk mempertahankan iman, diam dalam kemurahannya? Apakah perintah ini opsional? Apakah perintah ini hanya dilakukan pada saat yang menyenangkan dan tidak masalah bila kita tidak melakukannya? Frasa dengan takut dan gentar di atas sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya opsional. Sebaliknya, frasa ini justru menekankan bahwa kita harus mengerjakan, harus mempraktekkan iman kita dengan sangat serius. Sebegitu seriusnya hingga mencapai tahap dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar memberikan makna bahwa kita harus menghidupi firman itu dengan melakukannya secara serius dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidup yang kita hidupi sejak saat kita percaya kepada Yesus bukanlah hidup kita lagi, tapi Yesus yang adalah firman Allah yang hidup dalam kita. Lebih jauh lagi, Paulus berkata kepada orang-orang di Filipi untuk berpegang pada firman kehidupan. Filipi 2:16. Apabila mereka melakukannya pada hari Kristus, Paulus akan bangga karena tidak percuma ia berlomba dan bersusah-susah. Ya, ini berarti apabila mereka tidak berpegang pada firman kehidupan, kerja keras Paulus pun menjadi sia-sia. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa? Seandainya orang-orang ini, apapun yang terjadi dengan iman mereka setelah mereka percaya, apakah mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan atau tidak? Apakah mereka tetap tinggal pada pokok anggur atau tidak? Apakah mereka memilih untuk hidup dalam dosa atau tidak? Apakah mereka memilih untuk hidup setia kepada Tuhan dan firman-Nya atau tidak? Sementara ada pengajaran yang mengatakan apapun yang mereka kerjakan, sekalipun mereka hidup dalam dosa, ada pengajaran mereka mengatakan bahwa mereka tetap masuk kerajaan surga. Apakah benar demikian? Kalau semuanya masuk ke dalam kerajaan surga sekalipun memilih untuk hidup di dalam dosa, nah Rasul Paulus kan tidak bersusah payah bekerja. Kenyataannya tapi bukan demikian kan? Kita tahu pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini tidak boleh kita terima. Kita tahu pengajaran ini adalah pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Karena itu kita harus berhati-hati pada akhir zaman ini. Sebagian orang berhasil masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk orang-orang yang berhasil masuk ke dalam kerajaan Allah ini, berarti kerja keras Paulus sama sekali tidak sia-sia. Dikatakannya aku akan bermegah untuk itu. Secara pribadi, satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk ini adalah jika orang-orang Filipi tidak berpegang teguh pada firman kehidupan, jika mereka tidak tinggal pada pokok anggur, maka mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, sehingga tentu saja kerja keras Paulus pun menjadi sia-sia. Seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Karena dia capek-capek mengajar, dia capek-capek menunjukkan, menjelaskan, menginjil, membimbing mereka. Akhirnya mereka meninggalkan iman itu. Sepertinya segala pekerjaan, keringat yang dikeluarkan, jam-jam dan hari-hari yang dilewatin di dalam mengajar tersebut akan sia-sia karena mereka tidak diselamatkan. Karena Tuhan mengatakan jika orang Israel, carang yang asli melekat pada pokok ini tidak diselamatkan, tidak disayangkan untuk dipotong, apalagi kita yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam hal itu. Kita harus mengerti, jika kita tidak tinggal di dalam iman kita, kita pun tidak akan termasuk bilangan orang yang diselamatkan. Itu kebenaran firman Tuhan. Contoh lain, Wahyu 3, ayat yang kelima. Wahyu 3, ayat yang kelima, ini contoh yang lain. Mengatakan hal yang sama. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Barang siapa menang, dikatakan. Memberikan pengertian, ada juga orang-orang yang tidak menang. Barang siapa yang menang, artinya ada yang tidak menang. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa setiap orang menang, maka namanya tetap ada di dalam kitab kehidupan. Ya, saya ulang. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, tetapi kemudian menolak untuk bertekun dalam iman dan untuk menang, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Terhapusnya nama dari kitab kehidupan berarti kehilangan hidup kekal itu sendiri. Dapat dibaca di dalam Wahyu 2 ayat 7 dan ayat 10 serta 11. Dan pada akhirnya dihukum dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Inilah yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Apakah Tuhan bertanggung jawab atas kegagalan kita dalam mempertahankan iman kita secara teguh? Tidak. Tidak sama sekali. Sebuah ilustrasi yang dapat saya ambil dalam hal ini adalah kita sekalian ibarat sedang berada dalam kapal yang sedang tenggelam. Kapten kapal menyediakan skoci agar kita dapat diselamatkan. Namun jika kita memilih untuk tetap tinggal dalam kapal yang sedang tenggelam tersebut, maka kita akan ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Atau jika pada awalnya kita memilih untuk mempergunakan skoci, namun kemudian memilih untuk terjun ke laut bebas karena kita teringat akan emas dan perak kita yang tertinggal dalam kapal yang tenggelam tersebut, maka kita pun pada akhirnya akan tenggelam bersama dengan dunia yang akan hilang ini menurut Alkitab. Kita sekalian yang lahir setelah Adam sedang menuju ke neraka ibarat kapal yang sedang tenggelam karena kita sekalian telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kata Alkitab. Kapten kapal itu adalah Allah Bapa yang menawarkan penumpang skoci, yaitu Tuhan Yesus. Kita dapat memilih untuk membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman, dan kemudian memelihara iman itu, artinya tetap diam di dalam skoci itu, dengan teguh sampai kesudahannya. Atau karena pengaruh dunia, kita meninggalkan Tuhan Yesus untuk kembali mencari dunia dan kesenangannya, mencari harta yang tertinggal dalam kapal yang tenggelam tadi. Maka kita pun akan melaju ke dalam neraka ibarat orang yang keluar dari skoci untuk mencari emas dan peraknya. Setiap dari kita mungkin pernah melihat cermin, bahkan kita bercermin setiap hari. Pernah nggak kita melihat cermin, bukan cermin yang biasa, tapi cermin karnival? Entah itu kita lihat di video, atau kita sendiri pernah berdiri di depan cermin karnival tersebut. Nah, cermin karnival ini adalah cermin yang tidak datar layaknya cermin yang kita pergunakan setiap hari. Cermin karnival ini melengkung, sehingga penampilan gambar kita di depan cermin itu berubah dari yang seharusnya. Mungkin kita pernah berkata atau mendengar sebuah ungkapan, cermin tidak berbohong kok. Cermin tidak menipu, cermin menampilkan apa adanya. Kalau ada kotoran di wajah kita waktu kita bercermin, kotoran itu tidak hilang, tapi dia akan menampilkan kotoran itu dan kita akan melihat sehingga dapat membersihkannya. Jadi ungkapan seperti itu hanya benar jika kita berdiri di depan cermin yang datar. Namun pada saat kita berdiri di depan cermin yang bengkok tersebut, sekalipun cermin masih tetap merefleksikan, memantulkan bayangan kita dan kita lihat, namun itu bukan lagi wajah yang asli, bukan kita lagi yang asli, karena telah dibengkokkan. Namun cermin karnival ini tidak menampilkan gambar kita yang sesungguhnya, karena cermin ini tidak datar, tapi melengkung atau bengkok, seperti firman yang telah dibengkokkan, ditwist sedemikian rupa, sehingga penampilan yang asli akan tampil bengkok di hadapan kaca ini. Wajah orang yang berdiri di hadapan cermin karnival ini bisa berubah menjadi sangat lonjong,
atau melebar bagaikan kue serabi dan sebagainya. Jika ada seseorang yang tampan atau cantik berdiri di hadapan cermin karnival ini dan penampilan mereka dia abadikan dalam foto, dan kemudian kita bertanya kepada anggota keluarga mereka atau teman-teman dekat mereka, tidak satu orang pun dapat mengenal siapa jati diri orang tersebut karena gambar atau foto tersebut telah mengalami distorsi dari aslinya. Setiap cermin memang akan memantulkan realitas, namun jenis cermin karnival ini akan memantulkan gambar yang berbeda dari aslinya. Inilah distorsi atau pembengkokan itu. Cermin jenis ini akan memantulkan realitas yang dibengkokkan. Bukankah hari-hari ini kita banyak berjumpa dengan realitas yang dibengkokkan, semuanya dihalalkan, semuanya diokekan, karena kita ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mengabaikan kebenaran. Kita hidup dalam kesemuan, kita hidup dalam kepalsuan. Kita mengatakan atau menerima kebenaran yang dibengkokkan itu untuk menenangkan hati kita sendiri, tapi jauh di dalam hati kita tahu itu tidak benar, itu bukan sebuah kebenaran. Alkitab yang adalah kebenaran yang dapat memerdekakan orang telah dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga kebenaran yang dibengkokkan itu tidak lagi menampilkan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan memiliki kewajiban untuk meneliti apakah yang didengar atau yang dibacanya memang firman yang sesungguhnya tertulis dalam Alkitab, artinya tidak dibengkokkan, sesuai dengan anjuran Acts 17 ayat 11. Versi New King James Version, Acts 17 ayat 11. Hari-hari ini kita bukan saja berhadapan dan melihat banyak nabi-nabi dan guru-guru palsu, tapi juga orang-orang yang tidak ingin mendengarkan kebenaran, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Yang berbunyi 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, bagaimana mungkin kita dapat memelihara iman yang teguh jika kebenaran dibengkokkan dan kita tidak menyadari karena kita tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, apalagi merenungkan untuk melacak kebenarannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apakah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Semuanya harus kita uji. Agar kita tidak dapat memelihara, agar kita dapat memelihara iman yang teguh pada saat Yesus datang, dan agar ia menemukan iman kita yang terpelihara dengan baik, maka kita harus menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mengambil saat teduh untuk senantiasa berada dalam hadirat Tuhan itu sendiri. Dengan cara ini, kita akan dapat bertekun dan tetap teguh dalam iman dan tidak tergoncangkan oleh bermacam-macam penyesatan yang akan kita hadapi pada akhir zaman ini. Dan pada akhirnya, Yesus memberikan nasihat kepada kita sekalian seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, bahwa siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Artinya kita harus berjuang mempertahankan iman yang teguh dan kokoh sampai akhir. Setia sampai akhir. Apa arti perkataan setia? Perkataan setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh pada janji, patuh, taat, tetap dan teguh hati. Setia sampai akhir berarti teguh pada janji sekalipun orang-orang lain sudah pergi. I've decided to follow Jesus, no turning back. Iman seperti ini
yaitu setia dan tidak ingkar kepada Kristus, sekalipun hanya kita seorang diri yang tertinggal, yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan kekal, sehingga kita dapat menikmati Allah sepanjang kekekalan itu. Tetap setia kepada Yesus, sekalipun sendiri. Perkataan setia juga berarti harus kuat dan teguh dalam memperjuangkan kesetiaan tersebut. Siapa kita berjanji setia? Jadi perkataan setia juga berarti harus kuat dan teguh dalam memperjuangkan kesetiaan tersebut terhadap siapa kita berjanji setia. Kita harus dengan tekun memeriksa hati kita untuk melihat ke dalam apakah kita telah berlaku setia kepada Dia yang setia. Galatia 6 ayat 4-5 berkata, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri. Saya ulang, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. We carry our own burden. Pada saat kita mempelajari Ibrani 11, kita menemukan sangat banyak pahlawan iman. Pahlawan iman adalah orang-orang yang dengan teguh dan kokoh, serta taat dalam menghadapi begitu banyak pengorbanan, melakukan peperangan rohani setiap hari dengan kepercayaan yang teguh kepada Dia yang adalah setia. Ingat tadi, setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Apakah kita memilih untuk hidup di dalam dosa atau keluar dari dosa? Memilih untuk setia kepada Yesus dan mengikutinya sehingga kita berada di mana Dia berada, atau menyingkir dari hadiratnya. Pilihannya ada pada kita. Kita yang bertanggung jawab atas pilihan kita masing-masing. Ketika mereka memenangkan pertandingan, pahlawan-pahlawan iman seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ini, menang dalam pertandingan dalam alam roh, maka mereka dapat menikmati hasilnya dalam dunia nyata. Daniel misalnya, tetap setia dan tidak tergoyahkan dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam kesetiaannya ini, Daniel dimasukkan ke dalam ruang singa. Allah mengatupkan mulut singa tersebut dan Daniel keluar sebagai pemenang. Allah tidak mengizinkan Daniel untuk tidak masuk ke dalam gua singa. Daniel tetap harus masuk, tapi keteguhan dalam imannya menyebabkan Allah telah mengatupkan mulut singa sehingga singa tidak melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan celaka dalam kehidupan Daniel. Hal yang sama juga dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menolak untuk menyembah patung raja Nebukadnezar. Mereka keluar dari dapur perapian dan nama Allah dipermuliakan. Demikian juga dengan apa yang dialami Daniel. Nama Allah dipermuliakan. Demikian juga para martir yang tercatat dalam Alkitab maupun sejarah sampai hari ini adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Sekalipun mereka harus menyerahkan nyawa mereka demi untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Alkitab menuliskan bagaimana sikap para murid-murid Yesus pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka ketakutan dikatakan. Petrus bahkan menyangkal bahwa ia kenal dengan Yesus sampai 3 kali. Adegan yang ditampilkan Injil Yohanes pasal 18 saat Yesus ditangkap menyatakan bahwa Yesus mengontrol segala-galanya. Ada di dalam kontrolnya. Contoh yang terlihat adalah tertulis dalam Yohanes pasal yang 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat yang keempat mengatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, dia tahu apa yang akan terjadi, maju ke depan. Ini inisiatif dia. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Yesus maju ke depan dan tidak berusaha melarikan diri atau berlindung di balik murid-muridnya. Dan dengan lantang bertanya, siapakah yang kamu cari? Yesus adalah seorang pemimpin yang penuh dengan kasih dan tanggung jawab. Ia mengambil inisiatif proaktif, maju ke depan, melindungi murid-muridnya agar mereka berada di belakang. Siapa yang kamu cari? Pada saat Yesus mengatakan dalam ayat 6,
akulah dia. Dikatakan, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Ayat 6 mengatakan, akulah dia. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah dia, para serdadu yang datang untuk menangkap Yesus mundur dan jatuh ke tanah. Nah, dalam ayat 8 Yesus berkata, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Dia melindungi. Yohanes pasal 18 ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mempergunakan kuasanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi murid-muridnya. Bahkan mereka tetap tidak dapat melihat akan kuasa Kristus ini. Yesus tidak dapat ditangkap kecuali dia menyerahkan dirinya. Setelah Roh Kudus turun atas mereka, atas murid-murid ini, pada saat hari Pentakosta, kita melihat perubahan drastis di antara murid-murid Yesus. Petrus dengan berapi-api berkhotbah dan memenangkan 3.000 jiwa dalam satu hari itu. Itulah kuasa Roh Kudus. Kita ingat, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, iblis sedang menampimu, tapi aku, kata Tuhan Yesus, berdoa bagimu, supaya imanmu jangan gugur. Namun setelah engkau berhasil mengatasinya, sudah keluar sebagai pemenang, kuatkanlah iman saudara-saudaramu. Jadi, dianjurkan untuk kita saling menguatkan pada saat masalah muncul di dalam kehidupan kita, untuk tetap setia kepada Dia yang tidak berubah kesetiaannya, Yesus Kristus. Semua murid Yesus mengalami penganiayaan. Menurut Tertullian, seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa permulaan kekristenan, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos yang melahirkan buku Wahyu. Setelah diceburkan ke dalam minyak mendidih di Roma. Namun Yohanes tidak menderita apa-apa sekalipun digoreng di dalam minyak mendidih tersebut. Sebuah keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan bahwa semua penonton Koloseum yang menyaksikan penggorengan Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus ini, menjadi Kristen setelah menyaksikan keajaiban ini. Yohanes meninggal dalam usia lanjut. Murid-murid Yesus yang mati sebagai martir diantaranya adalah Matius. Matius ini martir, kepalanya dipenggal di Persia. Markus meninggal setelah tubuhnya diseret hidup-hidup dengan kuda di Alexandria, di Mesir. Tubuhnya hancur tersayat-sayat batu-batuan tajam di jalan. Petrus disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu atas permintaannya, karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. Filipus disalibkan juga. Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes. Walaupun disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus Kristus dan terus berusaha menjadi saksi Kristus. Salah satu yang mendengarkan kesaksian Yakobus adalah orang Romawi. Dia serdadu yang turut menyiksa dia. Pada akhirnya, orang Romawi tersebut mendampingi Yakobus pada saat ia menjalani hukuman penggal, dan orang Romawi tersebut ikut dipenggal karena menjadi pengikut Kristus pada menit-menit terakhir. Yakobus, saudara Yesus, bukan rasul yang ini, Yakobus, saudara Yesus, dilempari sampai mati. Saudara Yesus dilempari sampai mati bernama Yakobus, tapi Yakobus rasul diseret. Hidup-hidup. Mati. Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes. Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes. Tapi Yakobus, saudara Yesus, disiksa. Lukas dikatakan meninggal pada usia tua, tetapi mengalami banyak penyiksaan di penjara selama masa pelayanannya bersama Paulus dan Petrus. Jadi semua orang ini mempertahankan iman mereka sampai akhir. Lukas pasal 8 juga menceritakan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Benih yang ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang juga jatuh di tanah semak berduri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat, yaitu yang jatuh di tanah yang subur. 100 kali lipat. Lukas 8 ayat 11 menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Allah. Di antara begitu banyak benih yang ditaburkan, hanya benih yang jatuh di tanah yang baik yang dapat tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan dalam Lukas 8 ayat 15 maksud perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang baik.
Yaitu yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam ketekunan artinya perseverance. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Tuhan Yesus ini, kita mengetahui bahwa iman kita itu akan menghasilkan buah jika dilakukan dalam ketekunan. Diperlukan perseverance, ketekunan. Artinya iman kita bertumbuh dan berbuah pada saat kita melewati berbagai macam masalah dan pencobaan dalam ketekunan bersama dengan Tuhan Yesus. Bertekun dalam iman ini merupakan kunci agar dapat berbuah lebat. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dikatakan memerlukan ketekunan, perseverance. Ayat 37 masih dalam Ibrani 10. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menunggu kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman lagi. Dan apabila ia mengundurkan diri dari iman tersebut, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Rangkuman saya, summary. Ketekunan di tengah-tengah badai kehidupan yang menerpa dengan tetap percaya kepada Yesus bahwa ia tetap setia dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 36 tadi dikatakan kita memerlukan ketekunan ini, perseverance. Nah, ini akan membuahkan hasil berlipat kali ganda dan nama kita tidak pernah akan terhapuskan dari kitab kehidupan sesuai dengan Wahyu 35. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah dia berbuah berlipat kali ganda, dan Alkitab berkata ada yang berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman itu tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah 100 kali ganda. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan wajah-Mu pada saat ini. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Memberkati kita sehingga kita menjadi kepala bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang engkau kerjakan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, diberkati. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Dia yang duduk di takhta Allah yang Maha Kudus. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, semua yang kita yang percaya berkata, amin, amin dan amin. Sampai jumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tuhan memberkati, tetap sehat, dan jalankan protokol kesehatan. Amin.